Selamat Hari Paskah, Kristus telah bangkit. Puji Tuhan, hari ini kita merenungkan kisah kebangkitan Kristus yang kita baca dari Injil Lukas pasal 23 ayat 56b sampai dengan pasal 24 ayat 1 sampai dengan 12. Demikianlah firman Tuhan. Dan pada hari Sabat mereka beristirahat menurut hukum Taurat, tetapi pagi-pagi benar, pada hari pertama minggu itu mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu, dan setelah masuk mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba ada dua orang berdiri dekat mereka memakai pakaian yang berkilau-kilau. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala, tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea, yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan, dan akan bangkit pada hari yang ketiga." Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada ke-11 murid dan kepada semua saudara yang lain. Perempuan-perempuan itu ialah Maria dari Magdala, dan Yohana, dan Maria ibu Yakobus, dan perempuan-perempuan lain juga yang bersama-sama dengan mereka memberitahukannya kepada rasul-rasul. Tetapi bagi mereka perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong, dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Sungguh pun demikian, Petrus bangun, lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ketika ia menjenguk ke dalam, ia melihat hanya kain kapan saja. Lalu ia pergi dan ia bertanya dalam hatinya, apa yang kiranya telah terjadi. Saudara yang kekasih di dalam Kristus, dalam kisah ini kita menemukan dan mengetahui ada 3 kelompok yang kita pelajari. Di hari kebangkitan Kristus ini, yang pertama adalah kaum perempuan. Mereka adalah kaum yang selama ini termarginalisasi, dipinggirkan, dianggap tidak layak, tidak pantas, tidak diperkenan menjadi pemimpin, menjadi orang-orang yang menerima kebenaran. Bahkan kita tahu bahwa 12 rasul yang dipilih, tidak satu orang pun perempuan. Tetapi mengherankan sekali bahwa di dalam kisah ini, Lukas menempatkan perempuan untuk pertama sekali yang berinisiatif datang ke kuburan Tuhan. Hari Sabat mereka tidak melakukan aktivitas apapun. Mereka mengikuti aturan hukum Taurat untuk beristirahat. Tetapi pada hari Minggu pagi-pagi sekali mereka bergegas setelah mempersiapkan segala sesuatunya. Kaum perempuan ini datang ke kuburan. Tentu dibarengi rasa sedih, rasa kecewa, tetapi juga sekaligus rasa hormat. Sebab mereka ingin merempah-rempahi mayat Yesus.
sebuah tradisi yang baik untuk dapat dijadikan sebuah pembelajaran. Mereka datang ke kuburan untuk maksud yang baik tentunya. Tetapi mereka tidak menyangka dan tidak menduga, seperti kita ketahui bahwa kuburan Yesus dijaga oleh prajurit, baik prajurit kerajaan Romawi maupun prajurit dari Mahkamah Agama. Karena ada desas-desus, ada rumor yang mengatakan murid-murid Yesus akan mencuri mayat Yesus. Faktanya, murid-murid Yesus justru ketakutan dan bersembunyi di tempat mereka masing-masing. Tetapi perempuan ini datang dan menyaksikan bahwa kuburan di mana Yesus dikubur oleh Yusuf dari Arimatea, kuburan yang baru saja digali, ternyata kuburan itu sudah kosong. Batu yang menutupi kuburan itu terguling. Dan prajurit yang menjaga kuburan itu tidak satupun nampak terlihat. Ini menjadi sesuatu pertanyaan besar. Apa yang terjadi gerangan sehingga kuburan itu tidak dijaga, batu itu terguling dari kuburan itu? Dan nyatanya mereka menemukan bahwa tidak ada mayat Tuhan Yesus. Lukas memberikan sebuah perkataan yang tepat, tentu diinspirasikan oleh Roh Kudus, di ayat 3. Setelah mereka masuk ke dalam kuburan, mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Ini sangat mengherankan sekali. Di mana mayat itu? Apakah sudah ada yang mencuri? Apakah sudah ada yang membawa kabur? Atau seperti apa? Mereka tentunya bertanya-tanya di dalam hati mereka. Rempah-rempah yang mereka bawa, kesedihan yang mereka bawa di dalam hati ketika mereka menuju ke kuburan, bertambah di dalam hati mereka kecemasan, ketakutan, kebimbangan, bahkan kebingungan. Ada apa di kuburan itu? Sementara mereka termangu-mangu memperhatikan kuburan yang kosong, tentu dengan kain kapan yang masih ada terletak di sana, tiba-tiba mereka mendengarkan seorang demi seorang malaikat yang berpakaian penuh dengan kemilauan. Mereka makin takut, mereka makin menundukkan kepala. Perempuan-perempuan ini makin menyadari betapa kesedihan, kekesalan, kekecewaan menutupi hidup wajah mereka. Dan tidak ada sebersit cahaya kecuali cahaya malaikat-malaikat itu. Malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea, yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga." Betapa kaget, heran, dan menakjubkan karena ada malaikat yang mengingat, yang mengetahui peristiwa kematian Kristus, peristiwa kebangkitan Kristus. Malaikat
yang terlebih dahulu mengetahui peristiwa-peristiwa itu, terutama peristiwa kebangkitan Kristus. Perempuan-perempuan ini menyadari apa yang sudah terjadi di wilayah, di areal kuburan tersebut. Di dalam kuburan itu tidak ada mayat Yesus lagi. Karena Kristus sudah bangkit, sudah mengalahkan maut, sudah menyatakan kemenangan atas maut. Perempuan-perempuan itu tadinya tunduk ketakutan, tadinya sungguh-sungguh mengalami satu kesedihan yang sangat, kekecewaan yang luar biasa. Bahkan rempah-rempah yang dibawa mereka seolah-olah itu adalah sia-sia saja dan tidak bermanfaat sama sekali. Namun apa yang terjadi, perempuan-perempuan itu mengingat kembali apa yang diajarkan oleh Tuhan. Karena mereka bukan hanya sudah diajarkan oleh Tuhan akan siapa Tuhan itu, akan penderitaan yang dialami oleh Tuhan, akan kebangkitan yang terjadi setelah kematian tersebut. Mereka semakin menyadari bahwa apa yang dikatakan Tuhan adalah benar dan terbukti. Saudara yang kekasih di dalam Kristus, perempuan-perempuan ini tidak berhenti di sana. Di dalam hatinya ada sukacita, ada kegembiraan, ketakutan diganti dengan sukacita, keraguan diganti dengan kepastian, ketidakmungkinan diganti dengan kemungkinan. Dan perempuan-perempuan itu akhirnya berlari keluar dari kuburan itu, pergi ke tempat-tempat para rasul, pergi ke tempat-tempat orang-orang yang tadinya dimuridkan oleh Tuhan, untuk menceritakan kabar baik ini, menceritakan bahwa Kristus telah bangkit. Kristus tidak lagi ada di dalam kuburan. Kristus tidak lagi mengalami kematian. Kristus sudah menyatakan kemenangan atas kematian. Kita tahu Kristus mati di atas kayu salib, menebus, menyucikan segala dosa kita. Kita tahu bahwa iblis dikalahkan di atas kayu salib. Tetapi perempuan ini mendapatkan kehormatan dari Tuhan. Mereka dengan sengaja datang ke kuburan dengan sadar mereka menyaksikan satu fakta bahwa Kristus telah bangkit. Bukan saja perempuan-perempuan itu yang menyaksikan, para malaikat pun telah menyatakannya. Tetapi apa yang dikatakan perempuan-perempuan itu kepada para rasul dan orang-orang yang pernah dimuridkan dan pernah belajar dari Tuhan, mereka ternyata dianggap tidak benar berbicaranya. Perkataan-perkataan perempuan itu dianggap omong kosong. Dan mereka tidak dipercaya. Bukankah ini yang sering terjadi di dalam kehidupan kita? Ketika kita membicarakan dan menyampaikan kebenaran, ketika kita menyatakan fakta, kita dianggap berbicara omong kosong. Kita dianggap berbicara hal-hal yang tidak dapat dipercaya. Sementara orang-orang yang berbicara tanpa fakta dan tidak dapat dipercaya perkataannya, dan tidak ada sumber yang dapat dijadikan rujukan, justru dibela, justru diagung-agungkan, justru dianggap benar, padahal tanpa fakta. Perempuan itu tetap bergembira, bersukacita. Apapun respon dari para rasul atau orang-orang yang pernah dididik oleh Tuhan selama 3,5 tahun itu, tetap
Ada sukacita yang melimpah yang keluar dari hati setiap perempuan itu. Karena memang mereka menyaksikan sendiri kebangkitan Kristus. Ini kelompok yang tadinya dimarginalisasi. Kelompok yang tadinya dianggap tidak layak dipercaya. Kelompok yang tidak pernah memiliki jabatan kerasulan. Kelompok orang-orang biasa. Kelompok yang hanya sederhana sekali memahami kebangkitan. Tetapi justru mereka mendapatkan kehormatan dari Tuhan. Kesempatan yang paling terindah. Berjumpa dengan Kristus yang telah bangkit. Saudara yang kekasih di dalam Kristus, mari kita belajar menerapkan apa yang dijelaskan di dalam narasi yang ditulis oleh Lukas ini. Kelompok kedua ialah para malaikat. Malaikat penting sekali kita mengerti posisinya, kedudukannya sebagai pelayan, sebagai utusan, sebagai pribadi-pribadi yang melayani Tuhan Allah. Kita tahu malaikatlah yang pertama sekali memberitahu kepada Yusuf Maria bahwa di dalam kandungan Maria adalah anak Allah yang inkarnasi, yang dikandung oleh Roh Kudus. Malaikat juga memberitahu dan memberikan proklamasi ketika Yesus dilahirkan oleh Maria di kota Betlehem. Para malaikat menyatakan kemuliaannya dan menyampaikan kabar baik bahwa di kota Betlehem telah lahir Yesus, Tuhan, Juru Selamat. Para gembala yang mendengar itu bersuka cita dan menjumpai bayi Yesus yang ada di Betlehem. Kita juga tahu ketika Tuhan dicobai oleh iblis dan Tuhan menang, mengalahkan iblis dan segala pencobaannya, para malaikat di akhirnya melayani Tuhan. Tetapi kita juga membaca bahwa sepanjang Yesus mengalami penderitaan, mulai dari Taman Getsemani, dia berdoa kepada Bapanya, sampai ditangkap, diadili oleh penguasa Romawi, oleh mahkamah agama, oleh orang-orang yang mengaku beragama, oleh massa, oleh militer. Malaikat bungkam. Malaikat tidak berbicara satu kata pun. Bahkan ketika Tuhan di atas kayu salib, dari jam 9 pagi, digantung di atas kayu salib, sampai jam 3, satu kata pun dari malaikat tidak tercatat di dalam Alkitab. Tetapi ketika Tuhan menyatakan kuasa kebangkitannya, Yesus Kristus bangkit dari kematian, mengalahkan maut, mengalahkan kematian. Puji Tuhan, malaikat justru yang pertama sekali menyatakan kebenaran. Kalimat dari malaikat ini patut kita pelajari dan kita mengerti. Mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati? Satu pernyataan kebenaran yang patut kita pahami dengan baik dan mendalam. Bukankah ada banyak orang mempercayai seseorang, mempercayai perkataan orang lain, mempercayai pengajaran orang lain, yang sesungguhnya mereka adalah manusia yang akan mati. Bahkan ada yang
mempercayai orang-orang yang sudah mati. Menganggap orang-orang yang sudah mati itu memiliki jasa untuk menyelesaikan, menebus kesalahan-kesalahan mereka. Jelas malaikat ini menjadi pengajaran bagi kita. Mengapa engkau mencari yang hidup di antara orang mati? Perempuan-perempuan itu ditegur dengan keras sekali. Tetapi juga sekaligus menegur kita bahwa kita tidak mencari orang mati. Kristus yang kita sembah adalah Kristus yang hidup. Kristus yang sudah bangkit. Kristus yang mengalahkan maut. Kristus yang mengalahkan kematian. Kita tidak menyembah mayat. Kita tidak menyembah orang-orang mati. Kita tidak mempercayai manusia yang pasti akan mati. Tapi kita percaya. Kita mencari. Kita menemukan. Karena Dia menyatakannya kepada kita. Kristus telah bangkit. Pengajaran yang kedua yang disampaikan malaikat itu ialah Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Berbagai macam usaha manusia ingin membuktikan bahwa Kristus ada di dalam kuburan. Berbagai macam teori yang mengatakan bahwa mayat Yesus dicuri, atau Yesus itu pingsan lalu bisa menggulingkan batu itu, batu kuburan itu. Semua teori, bahkan sebuah pemikiran tentang itu adalah omong kosong, adalah menyesatkan, adalah tidak benar, karena tidak ada pembuktiannya. Mayat Yesus jelas ada di kuburan itu. Tetapi pada hari ketiga sudah bangkit. Bangkit, tidak ada lagi mayat itu. Sudah hidup, sudah diubah, mengalami satu perubahan yang misterius, yang ajaib, yang tidak mungkin ada sepanjang sejarah manusia, dunia, sampai akhirnya. Tubuh Yesus tidak mengalami pembusukan. Tubuh Yesus tidak berubah mendadak seperti perubahan dari sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Tubuh Yesus yang sama, yang ada, yang pernah dikandung oleh Maria, yang pernah berjalan-jalan di tanah Nazaret, berkeliling di Galilea, dan tubuh itu yang pernah dipakukan tangan dan kakinya, kepalanya dimahkotai duri, lambungnya ditusuk oleh tombak, dan tergantung di atas kayu salib. Darah mengalir, semua tubuhnya penuh dengan luka. Tubuh itulah yang bangkit. Saudara, ini keajaiban. Tidak ada orang yang mati sedemikian rupa akhirnya bisa bangkit, kecuali Allah Bapa yang membangkitkan, Anak Allah yang membangkitkan tubuh itu, dan Roh Kudus yang memberikan hidup membangkitkan tubuh itu. Bapa, Anak, Roh Kudus membangkitkan tubuh itu. Tubuh itu bangkit, bukan menjadi mayat hidup, tetapi makhluk hidup. Tubuh yang baru, tubuh yang mulia, yang tentunya masih ada tanda dipaku, ditusuk lambungnya, dan tentu ini adalah satu tanda yang nyata. Dikatakan oleh malaikat itu, tidak ada di sini lagi. Kristus telah bangkit. Dan malaikat itu mengajarkan kepada kita bahwa ternyata malaikat itu diam-diam memperhatikan, mengetahui, menyaksikan apa yang Tuhan ajarkan kepada murid-muridnya.
apa yang Tuhan kerjakan di atas bumi ini, apa yang Tuhan saksikan kepada dunia, malaikat itu tahu persis. Dan malaikat itu berkata, Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Jelas sekali saudara-saudara yang kekasih, pernyataan kebenaran yang disampaikan malaikat ini adalah pernyataan yang patut kita pahami dengan sedalam-dalamnya dengan iman. Bahwa Anak Manusia, satu gelar yang menunjukkan keilahiannya, sekaligus menunjukkan bahwa dia setara dengan Bapa. Anak Manusia ini diserahkan kepada orang berdosa untuk disalibkan. Jadi yang menyalibkan Tuhan Yesus adalah orang-orang berdosa. Masih ingatkah saudara perkataan Tuhan di atas kayu salib? Bapa, ampunilah mereka, apa yang mereka perbuat mereka tidak tahu. Mengapa Tuhan memohon pengampunan? Karena Tuhan tahu yang melakukan itu adalah orang berdosa. Dan orang berdosa tidak tahu bahwa mereka berdosa. Atau orang berdosa sadar dia sudah berbuat dosa. Setidak-tidaknya Allah tahu, Allah mengerti, Allah memberikan pengertian kepada kita bahwa memang orang berdosa yang melakukan penyaliban Yesus. Saudara yang kekasih, malaikat ini mengatakan ia bangkit pada hari yang ketiga. Belajar dari malaikat ini, saudara. Apakah saudara ingat apa yang diajarkan Tuhan Yesus? Bukan apa yang diajarkan pendetamu. Bukan apa yang diajarkan orang lain. Bukan apa yang diajarkan oleh rohaniawan, para teolog yang hebat, yang penuh dengan kekuatan, kemampuan intelektual menjelaskan kebenaran-kebenaran Alkitab. Tetapi apakah Anda dan saya mengingat selalu apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus? Apakah Anda yakin benar apa yang diajarkan Tuhan Yesus adalah benar? Itu saja yang diingat. Itu saja yang perlu dipelajari. Itu saja yang menjadi dasar iman kita. Tafsir, pemahaman, pengertian, pengenalan akan Tuhan melalui para teolog, para hamba Tuhan, para pendeta, para rohaniawan. Itu baik, tetapi sumber yang utama yang perlu Anda dan saya renungkan setiap hari adalah apa yang diajarkan Tuhan Yesus. Bisakah para pendeta, rohaniawan, teolog melakukan kesalahan dalam mengerti tentang ajaran Tuhan? Bisa. Karena masih manusia berdosa. Masih manusia yang lemah, yang kurang, yang terbatas. Tetapi apa yang diajarkan Tuhan itu sempurna. Mari kita belajar kembali kepada ajaran Tuhan Yesus. Kembali kepada apa yang Tuhan mau untuk kita tahu dan kita mengerti dan kita lakukan. Saudara yang kekasih, pada hari kebangkitan Kristus, malaikat mengingatkan perempuan-perempuan kembali kepada Tuhan. Dengar, ingat ajaran Tuhan Yesus. Jangan ajaran-ajaran yang simpang siur, yang tidak jelas, yang tidak benar, yang tidak bertanggung jawab, yang tidak terbukti. Karena itu adalah omong kosong, jelas. Itu adalah orang-orang yang tidak patut dipercaya. Apalagi kalau ada orang yang mengatasnamakan nama Tuhan, tetapi faktanya apa yang dikatakannya omong kosong, apa yang dikatakannya tidak dapat dipercaya. Karena mereka bukan Tuhan. Karena mereka manusia berdosa yang telah diberi kesempatan mendapatkan berkat umum, berkat khusus. Tetapi mereka bukan Tuhan. Kita bukan Tuhan. Semua bukan Tuhan. Ajaran Tuhan yang harus diingat. Malaikat ini mengajarkan kepada kita
Satu prinsip kebenaran yang patut kita terus jaga. Dia mengatakan, ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu. Ingatlah apa yang dia katakan kepada kamu. Karena itu, saudara yang kekasih, baca Alkitab, baca firman Tuhan dengan benar, dengan tepat, utuh. Jangan melompat ke sana kemari, comot ayat, comot pengertian sendiri. Tidak, baca Alkitab utuh dengan sebaik-baiknya. Malaikat menjadi pengajar teologi yang paling terbaik bagi saya. Malaikat memformulasikan kristologi yang paling lengkap. Malaikat bagi saya memberikan satu pengertian yang utuh. Dengar dan perhatikanlah. Kelompok ketiga adalah para rasul dan orang-orang yang mendengar cerita, kisah dari perempuan-perempuan yang datang ke kuburan itu. Sangat mengherankan. Mereka belajar langsung dari Tuhan Yesus 3,5 tahun. Mereka menyaksikan sendiri bagaimana Tuhan menyatakan kuasanya, tanda-tandanya, mujizat-mujizatnya. Tetapi mereka tidak mempercayai apa yang dikatakan perempuan-perempuan tersebut. Mereka bahkan menganggap omong kosong fakta kebangkitan Kristus. Bukankah ini memalukan, miris, dan menyedihkan sekali? Mungkin ada di antara kita, di antara saudara, yang menyaksikan fakta sejarah dari kebangkitan Kristus. Mungkin saja ada di antara kita yang hanya mengimani Yesus sekedar mengetahui bahwa memang ada seorang yang bangkit. Tidak sungguh-sungguh merasakan, mengalami sendiri kuasa kebangkitan Kristus. Seperti perempuan-perempuan ini yang sungguh-sungguh menyadari kebangkitan Kristus itu betul-betul fakta, betul-betul ada di depan mata, betul-betul hadir dalam sejarah. Bayangkan, 3,5 tahun mereka belajar dari Tuhan, tapi mereka masih menyaksikan apa yang dikatakan perempuan itu. Perempuan itu walaupun sederhana, menangkap, mengerti kebenaran. Perempuan-perempuan itu merasakan, sungguh-sungguh merasakan kebenaran itu, membuat mereka penuh sukacita, penuh keberanian, penuh dengan antusias, memberitakan kabar baik, Kristus telah bangkit. Masihkah Anda menganggap fakta kebangkitan Kristus adalah omong kosong dan tidak dapat dipercaya? Bertobatlah dan tinggalkan dosa-dosamu. Mari kita belajar dari perempuan ini. Belajar dari para malaikat. Dan yang menarik adalah respon dari Petrus. Petrus tahu, Petrus mendengar, tetapi Petrus tidak berhenti dengan sikap yang dilakukan oleh orang-orang yang sekitarnya, menganggap tidak percaya, cerita itu omong kosong. Tidak demikian. Petrus berlari ke kuburan, ke tempat Yesus pernah dibaringkan di sana. Dan sampai di sana, Petrus sadar, Petrus tahu, kain kapan yang melilit tubuh Yesus sudah tergeletak di sana.
Kristus sudah bangkit. Terkadang kita seperti Petrus, mau ingin bukti, ingin menyaksikan sendiri. Tetapi kalau sudah dibuktikan, sudah disaksikan, apakah kita masih ragu? Apakah kita masih belum mantap memiliki satu pemahaman pengenalan akan Tuhan Yesus yang sungguh-sungguh? Iman yang sejati. Iman yang memberikan kepada kita sarana untuk percaya Kristus telah bangkit. Saudara yang kekasih di dalam Kristus, kisah ini adalah kisah sejarah. Fakta kebangkitan Kristus bukan omong kosong. Fakta kebangkitan Kristus adalah fakta yang dapat dibuktikan dan disaksikan. Dan saya percaya akan hal itu. Itulah sebabnya saya menyaksikan kebangkitan Kristus. Dengan iman, apa yang dikatakan di dalam Alkitab ini, apa yang dijelaskan di dalam seluruh ajaran Alkitab ini, yang ditulis oleh inspirasi Roh Kudus, semuanya ini adalah benar fakta yang saya sampaikan kepada kita, kepada Anda, bahwa ini adalah benar. Sedangkan perkataan, nubuat, ataupun cerita-cerita di luar ajaran Alkitab, di luar pemahaman yang tertulis di dalam Alkitab, bahkan sekalipun memakai nama Tuhan, sekalipun memakai simbol-simbol keagamaan Kristen, tetapi kalau itu bertentangan dengan ajaran firman Tuhan, kalau itu bertentangan dengan ajaran apa yang Tuhan Yesus katakan, apa yang Tuhan Yesus perintahkan, apa yang Tuhan Yesus nyatakan, maka semua nubuat, semua penglihatan, semua pengajaran itu adalah omong kosong. Itu adalah kejahatan dan itu adalah kesesatan. Hai manusia, bertobatlah. Siapapun engkau, apapun jabatan, kalau engkau tetap melakukan omong kosong dan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, bertobatlah, karena waktunya Tuhan akan menghakimi dan menghakimi orang-orang jahat. Saya, Rudi Silitonga, menyaksikan dengan iman Kristus telah bangkit. Saya menyatakan dengan iman bahwa tidak ada seorang pun yang pernah bangkit dari kematian yang menyatakan kemenangan atas maut kecuali Kristus. Berita inilah yang harus kita kabarkan. Berita inilah yang harus kita sampaikan kepada siapapun di dalam keadaan dan kondisi bagaimanapun. Berita kebangkitan Kristus inilah apa yang kita mau nyatakan pada kondisi saat ini. Saudara, di dalam situasi seperti sekarang, wabah virus corona, krisis ekonomi, tetap saja kita harus memberitakan kabar baik. Kristus telah bangkit. Kita akan mengalami kesulitan demi kesulitan di atas muka bumi. Kita berdoa dan kita berharap krisis ini akan berlalu. Tetapi tidak ada yang bisa menjamin bahwa tidak akan ada masalah lagi. Sampai akhir zaman, saya mengingatkan kepada kita semua bahwa kesulitan, kesusahan, cobaan akan datang silih berganti. Kita tetapkah bergantung, bersandar kepada Tuhan yang hidup? Tetapkah kita menjunjung tinggi kebenaran Tuhan? Setiakah kita pada Tuhan dan seluruh pengajarannya? Kita pasti akan
menuju kepada kematian. Tetapi kita tahu kematian bukan akhir dari segalanya. Ada kebangkitan. Dan kebangkitan Kristus memberikan kepada kita jaminan yang pasti bahwa setelah mati ada kehidupan yang kekal. Siapakah yang menjamin? Bukan perkataan manusia, bukan perbuatan kita, tetapi kebangkitan Kristus. Karena Kristus sudah bangkit, maka kita akan bangkit. Kita tidak mengenakan tubuh yang rusak ini. Pada akhirnya, ketika Kristus datang kedua kali, Dia akan menyatakan kemenangannya secara sempurna, membangkitkan kita, memberi kepada kita hidup, memberikan kepada kita tubuh yang mulia. Itulah sebabnya, saudara yang kekasih, pandanglah kepada Kristus yang sudah tersalib. Pandanglah kepada Kristus yang sudah bangkit. Pandanglah kepada Kristus yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dan pandanglah kepada Kristus yang akan datang untuk menghakimi dan menghukum orang berdosa. Di hari Jumat kita menyaksikan kematian Kristus. Di hari Minggu Paskah ini kita menyaksikan kebangkitan Kristus. Kebangkitan Kristus memberikan kepada kita kegairahan hidup, semangat hidup. Di tengah kesulitan apapun, kita harus tetap meyakini dengan penuh sukacita, kasih, kemurahan, belas kasihan Tuhan memelihara hidup kita. Di hari kebangkitan ini, kita optimis menjalani hidup ke depan. Kesulitan apapun, kesusahan apapun, tidak akan merebut kita dari kasih Kristus. Karena kita milik kepunyaannya. Maukah saudara menyaksikan kebangkitan Kristus kepada sesama kita? Kalau saudara mendapatkan berkat dari video pengajaran hari ini, silakan membagikannya. Membagikannya dengan sukacita. Dan kalau Anda dan saya mau membagikannya, silakan share sebanyak-banyaknya. Dan nantikan 40 hari ke depan kita akan membahas tentang kebangkitan Kristus dan apa yang Kristus kerjakan setelah kebangkitannya. Sampai jumpa lagi dengan saya di pengajaran berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.